Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi dil jalali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi dil jalali. Wallahi ma'asalami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadinil hadi. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertama-tama jamaah sekalian, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Anugerah yang berupa kenikmatan Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat sehat, nikmat kesempatan bisa hadir di dalam majelis taklim rutin setiap malam Sabtu, Jumat malam Sabtu, khataman kitab Tangkihul Qaul, dan nikmat kesempatan bisa istiqomah selalu nderek pengajian rutin khataman kitab Tangkihul Qaul di setiap minggunya. Menarik di sini kalau kita berbicara tentang nikmat iman, karena tidak semua manusia itu Allah berikan kenikmatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yuridullahu may yasha, Allah hanya menginginkan orang-orang yang Dia kehendaki. Ketika Allah itu ingin memberikan nikmat imannya kepada qalbu seorang orang mukmin, hati orang mukmin, maka itu tertentu sesuai dengan kehendak Allah. Maksudnya tertentu dalam arti orang-orang yang sudah terverifikasi, orang-orang yang sudah lulus kualifikasi sehingga dia layak memang diberi kenikmatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menarik ketika kemarin Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam mensyarahi di dalam mensyarahi Lubabul Hadisnya atau di dalam kitab Tangkihul Qaulnya, Imam Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengutip satu pendapatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mengatakan, berpendapat bahwasanya ada satu keutamaan tentang iman. Nah, di situ Syekh Abdul Qadir mengatakan orang itu tidak akan selamanya dengan dosa yang sudah mereka perbuat ketika berada di dunia, itu tidak akan selamanya ada di dalam neraka, selama di dalam hati orang tersebut masih ada rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu sekecil biji darah. Maka ketika orang itu nantinya Allah masukkan ke dalam neraka di yaumil akhir, dan ketika orang yang dimasukkan neraka itu masih terbesit di dalam hatinya ada sedikit rasa iman, maka Allah akan tidak melanggengkan dia di dalam neraka, melainkan sampai batas waktu tertentu. Maksudnya setelah dosa yang dia perbuat selama di dunia itu sudah habis, sudah bersih, maka Allah angkat orang itu dan Allah beri kedudukan derajat orang itu, dan Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya. Itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Tangkihul Qaulnya. Berarti dalam arti meskipun nikmat iman yang Allah berikan kepada kita ini sangat luar biasa teman-teman, dan patut kita syukuri jamaah sekalian, patut kita syukuri. Kenapa? Karena meskipun kita di dunia ini katakanlah kita berbuat maksiat berbuat keburukan, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak mungkin, kok ternyata di dalam hati kita itu masih ada sedikit rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, masih meyakini akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala,
masih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ketika di yaumil akhir kita itu nanti akan masuk neraka terlebih dahulu, kemudian Allah bersihkan kita dari dosa-dosa kita, dan Allah akan angkat kita dari neraka, kemudian Allah berikan derajat kedudukan kita sesuai dengan amal ibadah yang kita lakukan ketika di dunia, dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Itu fadilah keutamaan iman, kata Syekh Abdul Qadir, yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya. Baik ya teman-teman, salawat serta salam juga tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad SAW, wasilah beliau Nabi Yuna Muhammad SAW. Kita mampu membedakan, mampu mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Sebagaimana juga dijelaskan kemarin ya, satu kutipan hadis yang dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani tentang keutamaan sholawat, bahwasanya barang siapa yang duduk dalam satu majelis kok di dalamnya itu tidak ada pembacaan sholawat kepada Nabi Yuna Muhammad SAW, maka orang yang duduk di dalam majelis tersebut ibarat orang yang meninggalkan orang mati, tapi orang mati tersebut belum dimandikan, alias kurang sempurna, atau alias tidak sah, gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya teman-teman, melanjutkan yang kemarin. Tapi sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita kirim Fatihah terlebih dahulu, tawasul terlebih dahulu kepada Nabi Yuna Muhammad, kemudian kepada guru-guru kita semuanya yang sudah mengajarkan kita, dan khususnya kepada Syekh Jalaluddin Asyuyuti dan kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ala ma nawa kama nawa aslafuna sholihun, nawaina ala ma nawa kama nawa qutbuz zaman, nawaina ala ma nawa kama nawa sultanul awliya Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nawaina ala ma nawa kama nawa Sayyiduna Syekh Muhammad Utsman bin Ali Al-Isaqi, nawaina ala ma nawa kama nawa Sayyiduna Syekh Ahmad Asrar ibn Muhammad Utsman Al-Isaqi radhiyallahu an, ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi ajma'in. Syai'ul lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila jami'i arwahi awliya'ati samana hawlahum wa adba'ihim wal mujahidin ma'ahum, khususan ila ruhi sahibi hadil wilayah jati mulia wa man hawlah. Syai'ul lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila jami' arwahim masyayikhil qadiriyah wa naqsabandiyah wa jami' ahli turab, khususan ila ruhi Syekh Bahauddin Naqsabandi wa ila ruhi Sultanil Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhuma, khususan ila ruhi sahibil anfasiz zaki wal akhlaqir rahmani wal matir saniyah Sayyidina Syekh Muhammad Utsman bin Adi al-Saqi, wa ila ruhi sahibi sirril watfi wal akhlaqin naqil fami safi Sayyidina Syekh Asrar ibn Muhammad Utsman al-Saqi radhiyallahu anhum. Syai'ul lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila ruhi sahibi hadzal kitab lubabil hadis Syekh Jalaluddin Asyuyuti wa sahibi hadzal kitab Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhuma wardahuma wa 'anna bihima wa nafa'na bihima wa bi ulumihima wa barakatihima wa karamatihima fid dharain. Amin. Syai'ul lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan ya jamaah sekalian, teman-teman sekalian. Silakan yang ikut hadir baik di dalam offline maupun online, silakan yang bawa kitab ikut dimaknai ala pesantren ya. Pesantren ya. Sempat ya, karena memang banyak penjelasan atau karena memang banyak perkembangannya, jadi maklumlah kalau sedikit
makna ala pesantren, kemudian perkembangannya yang banyak, jadi nggak maknanya sedikit gitu, nggak apa-apa ya. Oke, baik, kita lanjutkan teman-temanku sekalian. Jamaah sekalian, silakan kita lanjutkan. Kemarin sampai al-babu atsaminu ya fi fadilatil adani. Kemarin sampai bab ke-8 tentang keutamaan fadilah azan ya. Kemudian sekarang akan kita lanjutkan di al-babu at-tasi ya, bab ke-9. Silakan yang bawa kitab ikut memaknai ya, biar barokah insya Allah. Yang ikut ngaji offline maupun yang online sama saja ya teman-teman. Insya Allah kita ngajinya bersanad, jangan khawatir ya. Silakan yang bawa kitab boleh ikut memaknainya. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa barakatihima wa karamatihima fid darini amin. Al-babu utawi bab at-tasi'u kang kaping 9 apa bab iku fi fadilati sholatil jamaati ing dalem mertelaake keutamaan salat jamaah. Bab yang ke-9, Syekh Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan tentang keutamaan fadilah daripada sholat jamaah. Ruwiya dan riwayatakan, ini fi'il fa'ilnya, maf'ulnya ini dibuang ya, karena sudah maklum. Ruwiya dan riwayatakan an Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala dawuh sapa Abu Hurairah, ata teko sowan sopo Abu Hurairah an-nabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sopo bukan Abu Hurairah ya, failnya enggak kembali ke Abu Hurairah. Ata sowan sopo rajul ata sowan an-nabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad, failnya diakhirkan, maf'ulnya didahulukan daripada failnya. Sopo rajulun wong lanang akma kang buta sapa rajul, faqala nuli ngucap sapa rajul, nuli takon sapa rajul, ya Rasulullah, he Kanjeng Nabi, he utusane Allah Subhanahu wa taala. Jari wong lanang itu mau, laisali ora ana iku tetep keduwe ingsun sapa qaidun wong kang nuntun, yakuduni kang nuntun sapa qaidni ing ingsun ilal masjidi maring masjid. Farakhasa nuli murahake sapa Rasulullah lahu maring rajul, falamma walla nuli sumangsane ngundang, nuli sumangsane mengu ya, mengu sapa rajul, da'ahu mongko ngundang sapa nabi ing rajul, faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, hal tasma'u unoto krungu sapa sira rajul annidaa ing panggilan ya, annidaa ing panggilan bis sholati kelawan salat. Qala ngucap sapa rajul, jawab sapa rajul, na'am nggih ya Rasulullah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, fa'ajibhu nuli nyembadanono sapa sira rajul ing nida, rawahu ngriwayataken hu ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Jadi ada satu teman-teman, ada jamaah sekalian, ada satu hadis yang dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ketika mensyarahi matannya Syekh Jalaluddin As-Suyuti pada bait Al-Babu At-Tasi'u fi Fadilati Sholatil Jamaah. Beliau Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu an. Imam Abi Hurairah itu berkata bahwasannya Rasulullah itu pernah berkata, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki buta yang datang, yang sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki yang buta tadi bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, laisali qaidan, ketika saya ingin berangkat menuju ke masjid ya, ingin berangkat ke masjid, kata seorang rajul yang buta tadi itu,
saya tidak memiliki, saya nggak ada orang yang menuntun saya menuju ke masjid wahai Rasulullah gitu. Nah kemudian farokhosolahu falamma walla da'ahu faqala. Kemudian Allah berikan keringanan orang tersebut karena dia buta dan tidak ada orang yang menuntunnya ke masjid gitu. Maka falamma walla, maka kemudian ketika orang itu balik lagi ya, dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakola, kemudian Nabi bertanya kepada seorang rojul yang buta tadi, rojulun a'ma. Apa kata Nabi? Hal tasma'u an nida'a bisolati. Apakah kamu itu mendengar panggilan azan? Apakah kamu itu mendengar panggilan azan? Apakah kamu mendengar panggilan sholat, wahai laki-laki, wahai rojul? Kata Rasulullah. Kemudian si rojul a'ma tadi, laki-laki yang buta tadi itu menjawab, kola fa'ajib'u. Kola na'am, nggih ya Rasulullah, saya mendengar panggilan azan. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijawab lagi, kola fa'ajib'u. Maka ketika kamu mendengar suara azan, maka ketika kamu mendengar suara sholat berkumandang atau akan didirikan, fa'ajib'u. Kata Rasulullah apa? Maka dirikanlah sholat, maka pergilah ke masjid, dirikanlah sholat berjamaah dengan imam gitu. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani tentang fadilah sholat jamaah. Maka teman-temanku jamaah sekalian yang hadir di offline maupun online ya, ketika ada orang laki-laki buta ya, orang laki-laki buta saja dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat berjamaah di masjid. Apakah kita yang sehat, bugar, badannya, fisiknya, yang matanya masih bisa melihat jalan untuk berangkat ke masjid, yang telinganya pastinya kita itu masih bisa mendengar suara adzan, lantunan adzan, suara panggilan untuk sholat. Lantas atas dasar apa gitu loh, kita tidak mengikuti perintah anjuran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu istiqomah berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Kenapa? Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang buta aja saya anjurkan untuk sholat berjamaah. Iya, pertamanya aku ringankan orang buta itu karena apa? Karena nggak ada orang yang menuntun. Tapi ketika orang itu balik lagi kepadaku, aku tanya orang itu, apakah kamu masih mendengar suara adzan atau panggilan sholat? Iya Rasulullah. Nah ketika orang laki-laki buta itu menjawab iya, maka Rasul menimpali balik, fa'ajibhu, maka dirikanlah sholat, maka pergilah untuk sholat berjamaah di masjid. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya teman-teman, ini fadilah daripada kita sholat berjamaah. Hanya satu hadis yang dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ya teman-teman ya. Karena apa? Karena nanti untuk lengkapnya akan dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam bab 9 fi fadilati sholatil, di dalam bab khusus ya, bab 9 nanti di belakang itu dijelaskan. Karena sekarang masih muqaddimah ya, masih muqaddimah. Jadi Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu menjelaskan ini loh yang akan nanti saya bahas itu, ada bab ini, ada bab ini, ada bab ini. Nah, salah satunya itu ada bab tentang keutamaan sholat jamaah. Nah kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti kan sesuai dengan apa yang saya jelaskan kemarin ya teman-teman ya, bahwa model kitab Tangkihul Qaul, model kitab Lubabul Hadis itu kan Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu menginginkan kitab hadisnya itu jadi modelnya itu terdiri dari 40 judul yang berbeda. Nah di setiap judul hadis itu ya, di setiap judulnya itu terdapat 10 hadis yang berbeda. Berarti 10 kali 40 ada 400 ya, ada 400 hadis yang berbeda itu tentang keutamaan ibadah. Itu kata saya Jalaluddin As-Suyuti kemarin yang sudah saya jelaskan ya teman-teman ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Hadis ini rawahu Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Al-babu, mari kita lanjutkan. Al-babu utawi bab al-ashiru kang kaping 10 apa bab iku fi fadilatil jum'ati, ing dalam mertelaake keutamaane salat Jumat. Kemudian bab yang ke-10
Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu menjelaskan tentang keutamaan sholat Jumat. Nah, apa keutamaan sholat Jumat itu? Itu dijelaskan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti di bab ke-10. Jadi kalau kalian ingin searching nanti kok misalnya kalian itu punya kitabnya sendiri, ya, jenengan itu punya kitabnya sendiri, Lubabul Hadis atau Tangkiul Qaul lah. Jenengan buka kalau jenengan itu pengen tahu keutamaan tentang sholat Jumat atau keutamaan tentang sholat jamaah, itu bisa jenengan buka di bab 9 atau bab 10 langsung gitu. Jadi enak kalau ada judulnya itu kan enak. Misalnya kita ingin cari tentang keutamaan sholat jamaah, langsung kita cari aja di daftar isinya itu ya, di daftar isinya, oh sholat jamaah ada di halaman sekian, oh sholat Jumat itu ada di halaman sekian. Jadi niatnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu memang untuk mempermudahkan kita untuk mempelajari hadisnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kurang bersyukur apa kita di situ ya teman-teman ya. Tinggal baca gitu, tinggal ngaji, tinggal baca, tinggal mengamalkan apa yang ada di dalam kitab tersebut, hadis yang ada di dalam kitab tersebut yang sudah ditulis oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti gitu. Tinggal baca gak mau, terus maunya apa gitu teman-teman ya. Maunya apa? Kalau kita ingin tahu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, tuntunannya, kalau kita ingin mengerti ya harus mengaji. Minimalnya ya membacanya biar tahu, biar paham. Nah, setelah paham apa? Setelah paham, yang diinginkan setelah paham itu mengamalkannya. Karena apa? Al ilmu bila amalin itu kasyajaroti bila samarin. Karena ilmu tanpa diamalkan itu ibarat pohon tak berbuah, nggak ada manis-manisnya ya, nggak enak, nggak bikin kenyang, nggak enak, nggak ada manis-manisnya. Itu maka ketika kita mendapatkan satu ilmu, meskipun itu sedikit yang kita dapatkan, tapi kita amalkan, itu jauh lebih baik daripada orang yang mendapatkan ilmu tapi tidak diamalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, ini kita ngaji begini ini bukan jenengan saja ya, jamaah sekalian atau teman-teman, bukan jenengan saja yang ikut ngaji, saya juga ikut ngaji. Bukan jenengan saja yang dinasehati, saya juga dinasehati. Itu saya sering merasa dinasehati ketika saya lagi mimpin pengajian atau ketika saya lagi ngisi kajian-kajian, itu saya sering merasa dinasehati. Karena apa yang saya baca kemudian saya lontarkan kepada jenengan semua, saya jelaskan kepada jenengan semua, itu kadang mengena gitu kepada saya, itu mengena. Oh iya, kayak diingatkan lagi gitu ya teman-teman ya, kayak diingatkan lagi. Jadi bukan jenengan saja yang ikut ngaji, saya juga ikut ngaji, sama-sama mengingatkan. Jenengan diingatkan, dinasehati, saya juga mengingatkan diri saya sendiri dan menasehati diri saya sendiri. Untuk apa teman-teman ya? Kita sama-sama niat untuk memperbaiki diri kita bersama-sama agar kita bisa menjadi lebih baik di mata Allah Subhanahu, di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kita lanjutkan. An Ibni Abbasin ruya fi'il fa'ilnya, fi'il ruyanya itu dihapus. Kenapa? Mungkin ya karena sudah maklum, karena sudah diketahui, sudah masyhur, nggak usah dijelaskan sudah. Kalau kita nyebut An Ibni Abbasin berarti ada fi'il yang dibuang, ada fi'il fa'il maf'ul yang dibuang. Ruya dan riwayatakan An Ibni ada fi'il yang dibuang ya. Ruya dan riwayatakan An Ibni Abbasin, saking Ibni Abbas, saking putra lanangi Abbas. Jadi bukan Abbasnya ya, ini putra laki-lakinya Abbas. Nah, siapa itu? Abdullah ibnu Abbas. Putra laki-lakinya Abbas. An Ibni Abbasin diceritakan dari putra laki-lakinya Abbas. Opo annahu, ini fa'il daripada ruya, fi'il yang dibuang tadi. Jadi fi'ilnya itu fi'il madi mabni majhul. Nah, sedangkan fa'ilnya di sini itu adalah menjadi naibul fa'il. Kenapa? Karena fi'il madinya itu adalah fi'il madi mabni
majhul. Kalau fi'il madhi mabni majhul berarti fa'ilnya bukan fa'il lagi melainkan naibul fa'il. Asalnya maf'ul itu menduduki kedudukannya makomal fa'il, yakumu makomal fa'il. Asalnya dia itu sebelum fi'il madinya itu menjadi mabni majhul atau masih mabni maklum, yang menjadi naibul fa'il ini asalnya adalah maf'ul yang sekarang menduduki posisinya fa'il gitu ya. An Ibni Abbasin, kecerita saking Ibni Abbas, opo annahu sak temene Ibni Abbas iku kola dawuh sapa Ibnu Abbas, kola dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusane Allah subhanahu wa ta'ala. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghfiru ngapura sapa Allahu Allah lailatal jum'ati ing dina wengine dina Jumat, ing wengine dina Jumat. Wengine dina Jumat berarti malam Jumat. Iya kan? Lailatal Jumat, malam Jumat. Oh, berarti hari Kamis, malam Jumat. Nah, ketika malam Jumat li ahlil islami, kedua penduduk Islam, ajma'ina hali sekabehane ya, kok nggak enak ya lagunya ya. Jadi gini, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya firu ngapura sapa Allah lailatal jum'ati ing dalem wengine dina Jumat li ahlil islami, kedua penduduk Islam, kedua ahli Islam, kedua wong kang anduweni Islam, ajma'ina halis kabehane. Jadi salah satu riwayat hadis yang dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani tentang keutamaan sholat Jumat adalah satu hadis yang diceritakan oleh Ibni Abbas, bahwasanya Ibni Abbas itu pernah berkata, Rasulullah pernah dawuh, kata Ibni Abbas, Rasulullah itu pernah dawuhnya itu begini, Allah itu akan mengampuni dosa kita ketika malam Jumat, di waktu malam Jumat, bagi orang yang beragama Islam semuanya, dipukul secara rata ya. Jadi Allah itu akan mengampuni dosa orang Islam semuanya ketika pada hari malam Jumat. Ini yang ngomong bukan saya ya teman-teman ya. Ini yang ngomong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ngomong adalah Rasulullah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika malam Jumat itu datang, ya ketika malam Jumat itu tiba, kok kita itu mengamalkan satu kebaikan-kebaikan, atau di dalamnya itu kita isi dengan kajian-kajian, atau di dalamnya itu kita isi dengan istighosa, tahlilan, pembacaan maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Rasulullah, Allah akan mengampuni dosa kita, Allah akan mengampuni dosa orang Islam, dosa semua orang Islam pada malam Jumat tersebut. Setiap malam Jumat Allah mengampuni dosa semua orang Islam. Itu kata Rasulullah SAW. Maka teman-temanku semuanya, jadi apa yang diajarkan oleh Romo Yai, guru kita bersama Syekh Ahmad Asrori Al-Ishaqi, ketika kita mondok di Al-Fitrah ya, ketika kita mondok di Al-Fitrah, kita diajarkan setiap malam Jumat, Kamis malam Jumat ya, di Pondok Al-Fitrah Surabaya itu kita diajarkan tentang ada beberapa kegiatan wadifah yaumiyah yang khususnya itu dilakukan pada malam Jumat. Salah satunya apa? Selain sholat wajib, selain sholat sunnah kayak subutil iman, kemudian ba'diyah maghrib, selain itu ada apa? Ada tahlilan ya, ada istighosah, ada iklilan, ada iklilan, istighosah, tahlilan, dzikir di makbarohnya Romo Yai ya, Romo Yai. Nah setelah itu kita melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sebelum sholat isya itu kita setelah adzan membaca abda'u bis ya, abda'u bismillahirrahmanirrahim, aqidatul awam wabirrohimi daimil isani. Nah setelah itu kita sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya berjamaah itu dilanjutkan dengan sholat sunnah ba'diyah isya, wirid
wirid ba'da sholat maktubah, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah ba'diyah, kemudian dilanjutkan dengan 2 rakaat sholat sunnah liqada'il hajat, kemudian dilanjutkan dengan apa? Kegiatan akhir setelah qada'il hajat, dilanjutkan dengan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kadang yang dibaca itu adibai, kadang yang dibaca itu Maulid Adia Ulami, kadang yang dibaca itu adalah Simtud Duror. Nah, kegiatan ini Romo Yai racik ya, Romo Yai ramu untuk kita sebagai santrinya. Agar apa? Agar kita selalu mendapatkan maghfirah, selalu mendapatkan anugerah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang beruntung apa kita di sini menjadi muridnya Romo Yai Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu. Kurang beruntung apa? Sudah enak kita tinggal makan. Kita udah dikasih, ibarat begini ya teman-teman ya, sama Yai itu kita sudah dikasih obat, sudah dikasih makan. Kita tinggal makan aja. Itu, tinggal makan, ada ikannya, ada nasinya, ada sayurnya, sudah dihidangkan itu sama Romo Yai. Sama Romo Yai itu sudah dihidangkan di depan kita. Nah, kita tinggal makannya. Mau nggak kita makan? Mau nggak kita makan nasinya? Mau nggak kita makan sayurnya? Mau nggak kita makan ikannya? Gitu ya. Atau ketika kita sakit, ya itu sebetulnya sudah memberikan kita obat. Sudah memberikan kita obat beserta dosisnya lengkap. Nah, tinggal kita yang penyakitan ya, yang sakit ya, yang sakit kolbunya ya, yang sakit dahir atau kolbunya yang lebih penting, itu tinggal mau nggak kita mengonsumsi obat yang dianjurkan, yang dihidangkan oleh Romo Yai. Itu tinggal begitu saja, tinggal dikembalikan kepada kita semuanya. Mau enggak makan resep ya, masakannya Yai, mau nggak kita mau nggak kita minum obat resep dari Romo Yai. Tinggal dikembalikan kepada kita ya teman-teman ya. Karena apa? Ajarannya Romo Yai seperti halnya kegiatan wadifah yaumiyah yang dilakukan khusus pada malam Jumat, yang sudah dituntun dibimbingkan oleh Romo Yai kepada kita semuanya di pondok itu semuanya ternyata setelah kita kaji ya, ternyata ada loh hadisnya Rasulullah yang menjelaskan keutamaan tentang Jumat ya, keutamaan tentang malam Jumat. No, ada loh di sini dijelaskan loh. Barusan saya bacakan itu tadi tentang apa? Keutamaan sholat Jumat apa itu? Ketika datang ya keutamaan malam Jumat, ketika datang malam Jumat itu Allah akan mengampuni dosa semua umat Islam semuanya ketika malam Jumat tersebut. Itu kurang luar biasa. Kurang beruntung apa kita menjadi muridnya daripada Romo Yai Ahmad Asrori Al-Ishaqi ya teman-temannya. Harus kita syukuri. Nah, bentuk rasa syukur kita kepada Romo Yai, bentuk rasa syukur kita kepada Hadratus Syekh itu dibuktikan dengan apa? Ya dibuktikan dengan kesungguhan kita, dibuktikan dengan ketekunan kita, keistiqomahan kita di dalam menjalankan amaliyah yang sudah dituntunkan oleh Romo Yai, di dalam menjalankan wadifah yang sudah dibimbingkan oleh Romo Yai, di dalam menjalankan wirid, solawat yang sudah dituntunkan oleh Romo Yai kepada kita semuanya. Itu salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap guru kita bersama ya teman-temannya. Selain itu apa? Selain itu kita harus bisa mengabdi berkhidmah kepada guru kita yaitu Romo Yai Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Apa bentuk pengabdian kita ya? Misalnya ada kegiatan yang mana kegiatan itu dibentuk ya, dibuat oleh Romo Yai, asalnya itu dibentuk oleh Romo Yai. Misalnya seperti kegiatan manakipan lah, kegiatan maulid, kegiatan minggu ahad kedua, kemudian kegiatan hol akbar tiap tahun, hol akbar tahunan itu. Maka kita sebagai muridnya itu ya minimalnya harus mengabdi, harus berkhidmah. Misalnya ya bantu-bantu, ada yang bagian dekor, ada yang bagian panggung dan seterusnya, ada yang bagian dapur dan seterusnya.
kemudian ada yang bantu dari finansialnya ikut masak, ada yang bantu dari materi uangnya ikut nyumbang, buat suksesnya, lancarnya acara tersebut, agar apa yang sudah dibentuk, yang sudah dibimbingkan oleh Romo Yai ini, majelis-majelis ini, kegiatan-kegiatan ini itu agar terlaksana dengan lancar dan sukses gitu. Itu minimalnya bentuk pengabdian kita kepada guru kita bersama. Nah, kalau misalnya seperti saya ini ya teman-teman ya, seperti saya, karena saya menjadi alumni Pondok Al-Fitrah, alumninya Al-Fitrah, muridnya, santrinya Romo Yai Asrori, maka mungkin ya salah satu bukti, ya Allah mudah-mudahan diterima oleh Hadratus Syekh, salah satu bukti dan mudah-mudahan menjadi bukti ya teman-temannya, bukti saya mengabdi khidmah kepada Hadratus Syekh. Saya buktikan dengan apa? Dengan saya memberikan kajian ya, dengan saya mengamalkan ilmu saya, men-share ilmu saya, saling berbagi tentang keilmuan, khususnya tentang ilmu agama. Mudah-mudahan bentuk khidmah saya yang seperti ini itu diterima oleh Romo Yai. Amin amin ya rabbal alamin. Kita ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Wa an Salmana gitu ya. Wa an Salmana lan saking sahabat Salman radhiyallahu anhu. Ko sopo radhiyallahu anhu, wa an Salmana saking Salman radhiyallahu anhu, qala ngucap dawuh sapa Salman, qala dawuh li maring ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadri unoto weruh sapa sira lima krana apa summiya den arani apa mah yaumal jumuati ing aran dina Jumat, ing aran yaumul Jumat, ing aran dina Jumat. Qultu ngucap sapa ingsun, la boten wahai Rasulullah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, li anna fihi krana sak temene iku tetep ing dalam yaumul Jumat, iku tetep ing dalam dina Jumat, Jumiah gitu ya, Jumiah den kumpulake sapa abuka, apa Jumiah den kumpulake sapa abuka bapak sira, rupane Adamu nabiyuna Adam, kala ngucap sapa ba'dhum sebagiane ulama, wa utawi yaumul Jumat iku ijtima'u qalibi Adamah, dadi kumpule awake nabiyuna Adam, wa ruhihi lan ruhi nabiyuna Adam, ba'da an kana ing dalem sakwise yen to ana sapa Adam ya, iku mulkon kang den cemplungake arba'ina ing dalem 40 apane sanatan taune. Waqala lan dawuh sapa akharuna wong kang liya lijtimai Adama krana dadi kumpule nabiyuna Adam, wa Hawa lan Siti Hawa ba'dal furqati ing dalem sakwise pisah atau wilati kang suwe, apa firqah, apa furqah ya, apa furqah pisah. Jadi teman-teman ya, bab yang ke-10 tentang keutamaan tentang tentang Jumat, sholat Jumat. Ini ada selain hadis yang diriwayatkan oleh Ibni Abbas, ada juga Syekh Nawawi Al-Bantani ini menukil satu hadis yang diceritakan oleh Salman. Nah, Salman ini pernah berkata, Rasulullah ini pernah ngomong, Rasulullah ini pernah dawuh kepadaku, Rasulullah ini pernah berkata kepada saya, kata Salman, atadri, apakah kamu tahu wahai Salman, kenapa Yaumul Jumat, hari Jumat itu dinamakan hari Jumat? Itu kata pertanyaan Rasulullah kepada Salman. Si Salman itu enggak menjawab kultulah, saya enggak mboten sumerap ya Rasulullah, saya enggak tahu wahai Rasulullah. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan li'anna fihi jumi'a abuka Adam, karena sesungguhnya kenapa Yaumul Jumat itu dikatakan Jumat? Karena sesungguhnya di dalamnya ayahmu Nabiuna Adam itu dikumpulkan. Nah, sebagian ulama yang lain itu ada yang mengatakan, kenapa dinamakan Jumat, Yaumul Jumat ya? Karena
ini kata sebagian ulama itu ada yang mengatakan pada hari tersebut ya, pada hari tersebut itu waktu dimana kumpulnya badan anggota tubuhnya Nabi Yuna Adam beserta jasadnya Nabi Adam beserta ruhnya. Jadi pas hari Jumat itu kan Allah membuat yang menciptakan Nabi Yuna Adam sebelum ada ruh di jasadnya terlebih dahulu. Berarti kan belum bisa apa-apa ya teman-teman ya. Matanya belum bisa berfungsi, semua anggota tubuh belum bisa berfungsi. Nah, ketika Allah tiupkan ruh, maka seluruh anggota badan Nabi Yuna Adam itu bisa berfungsi. Sebab ruh yang Allah titipkan dari ruhnya kepada Nabi Yuna Adam. Gitu. Nah, itu pada hari apa Allah meniupkan ruh? Pada hari apa Allah memberikan ruh kepada jasad Nabi Yuna Adam? Ini kata sebagian ulama, ada yang mengatakan pada hari Jumat. Berarti kan sangat istimewa gitu loh teman-teman. Kenapa di hari itu bisa dikatakan istimewa? Satu misalnya kayak bulan gitu, kok bisa dikatakan mulia sih? Hari itu bisa dikatakan istimewa, mulia, itu kenapa? Nah, ini saya pernah baca ya di dalam kitabnya Madafi Sa'ban, di dalam kitabnya Sayyid Maliki, beliau mengatakan kenapa bulan hari itu bisa mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalamnya itu syurifa binisbati ila ma waqa'a fihi. Karena dimuliakan itu karena apa? Karena dinisbatkan terhadap sesuatu kejadian-kejadian yang pernah terjadi pada hari itu atau pada bulan tersebut. Makanya bulan itu, hari itu bisa menjadi mulia. Itu kata Sayyid Maliki di dalam kitabnya Madafi Sa'ban. Itu ya teman-teman ya. Kemudian kemudian ada juga yang mengatakan teman-teman, selain pada hari Jumat itu tempat berkumpulnya, tempat bersatunya jasad Nabi Adam beserta ruhnya, ya, setelah lamanya 40 tahun. Jadi Allah menciptakan jasadnya Nabi Adam itu dianggurin ya, bahasanya itu belum ditiupkan ruh gitu ya teman-teman ya. Belum ditiupkan ruh itu selama 40 tahun. Jadi sudah jadi, casingnya ini sudah jadi, tubuh ini sudah jadi. Tapi belum Allah tiupkan ruh itu selama 40 tahun. Jadi jasadnya Nabi Adam ini benar-benar kata Allah siapkan memang benar-benar untuk manusia ya, untuk makhlukku yang di dalamnya itu terdapat rahasiaku. Dan hanya manusia yang menyimpan rahasiaku. Itu yang tahu rahasiaku nanti. Jadi itu selama masanya itu 40 tahun teman-teman. Bayangkan 40 tahun jasadnya Nabi Adam setelah diciptakan oleh Allah ya, itu belum ditiupkan ruh, tidak dikasih ruh, itu selama 40 tahun. Jadi jasadnya Nabi Yuna Adam ini nggak berfungsi selama 40 tahun. Setelah Allah menciptakan jasad Nabi Yuna Adam. Nah, setelah 40 tahun barulah Allah pas hari Jumatnya Allah tiupkan ruh ke dalam jasad Nabi Yuna Adam. Maka jasad Nabi Yuna Adam atau yang dikenal dengan manusia itu bisa berfungsi. Matanya bisa melihat, mulutnya bisa berbicara, telinganya bisa mendengar. Jadi memang Allah itu kalau logika saya ya, kalau nalar saya, memang Allah itu nyeting manusia itu nggak sembarangan gitu ya teman-teman. Sebetulnya bisa saja Allah itu menciptakan manusia itu langsung ditiupkan ruhnya aja begitu, langsung pada hari itu jadi langsung ditiupkan ruh, bisa aja. Tapi di sini Allah memiliki satu rahasia tertentu. Kenapa harus menunggu 40 tahun lamanya? Jadi kalau menurut saya akal-akalannya ya, secara logika saya, secara nalar saya, mungkin karena Allah ingin mempersiapkan manusia itu sedemikian rupanya, mempersiapkan manusia, makhluk yang menjadi makhluk yang Allah ciptakan paling sempurna di antara makhluk lainnya yang sudah diciptakan gitu. Dan banyak lagi, misalnya juga bisa jadi di masa 40 tahun itu ada isyarat-isyarat tertentu, ada rahasia-rahasia tertentu tentang jumlah, misalnya jumlah tahun kenapa 40 ya, jumlah bilangannya kenapa 40 dan kenapa ditaruh hari Jumat.
Itu mungkin ada rahasia-rahasianya yang belum kita ketahui, yang belum diungkap, gitu ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian selain pendapatnya Salman, waqala akhorun, ya, kemudian ulama yang lain juga mengatakan, berpendapat bahwasanya kenapa hari Jumat itu dikatakan Jumu'at, kok enggak apa gitu ya, kok enggak Isnain aja, kok enggak Sulasa aja, kok enggak Rabu aja gitu, kenapa hari Jumat itu dikatakan Jumu'at. Nah, ini sebagian ulama ada yang mengatakan lijtima'i Adama wa Hawa ba'dal furqati, karena pada hari tersebut Nabi Yuna Adam dan Siti Hawa bertemu kembali setelah berpisah sekian lama, gitu. Jadi Allah itu setelah memerintahkan Nabi Yuna Adam turun dari surganya, ya, ke bumi, turun dari surganya ke bumi, ke dunia, gitu ya, katakanlah seperti itu. Nah, bertemu lagi dengan Sayyidah Hawa, dengan Siti Hawa, itu pada hari tepatnya pada hari Jumat. Ini kata sebagian ulama lain, ada yang mengatakan, ada yang berpendapat demikian. Jadi dikatakan Jumat itu ya karena memang di hari tersebut hari kumpulnya, hari bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah berpisah sekian lamanya. Loh, kok bisa berpisah sekian lamanya? Karena ketika Allah turunkan Nabi Adam dan Siti Hawa itu ke dunia, itu berbeda tempat. Yang Adam itu ditaruh di tempat yang di sini misalnya, yang Siti Hawa itu ditaruh di tempat yang lain, gitu. Nah, bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa ini memakan waktu yang panjang, gitu. Waktu kalau di sini bahasanya furqah tawilah, memakan waktu yang lama. Nah, akan tetapi di sini hanya dijelaskan, nah, kumpulnya kembali Nabi Yuna Adam dan Siti Hawa itu pada hari Jumat. Makanya kan di kita itu setiap hari Jumat kan ada kegiatan sholat Jumat, ya, kegiatan sholat Jumat, di mana setiap Muslim, ya, setiap saudara kita, saudara seiman kita, saudara semuslim kita, sesama Muslim, sesama mukmin, itu sama-sama berkumpul dalam satu wadah tempat, ya, berkumpul di situ semuanya itu satu minggu satu kali, pas pada hari Jumat, gitu. Kemudian wakila ada yang juga mengatakan, wakila lan den tawuhaken opo innama sumia angin pestine den arani opo yaum bidzalika kelawan mengkono yaumul Jumat li jatimai ahlil biladi, krono dadi kumpule penduduk pira-pira negara, warosatiqi lan pira-pira desa fihi ing dalem yaum. Jadi ada juga yang mengatakan, teman-teman kil, ada yang mengatakan kenapa hari Jumat itu dikatakan Jumat, ya, karena di hari tersebut waktu berkumpulnya penduduk negara atau waktu berkumpulnya penduduk desa. Gitu ya, sudah kita kenal pada hari Jumat itu kalau di kita ada tradisi sholat Jumat, sudah dikenal lumrah. Bahkan tradisi ini sudah ditradisikan oleh Rasulullah sebelumnya, ya, pada zamannya Rasulullah. Setiap hari Jumat umat Islam itu berkumpul dalam satu tempat, ya, setiap umat Islam dalam satu desa atau dalam satu kota, gitu katakanlah, ya, kumpul di tempat di dalam satu tempat tersebut, kumpul bersama-sama. Itu makanya kenapa dinamakan Jumat, ya, karena kumpulnya orang-orang, banyaknya orang desa atau orang kota pada hari tersebut dalam satu tempat. Oke, baik, kita lanjutkan. Ada juga yang mengatakan wakila lan den dawuhaken opo li annahu krana sak temene yaum iku takumu jumeneng fihi ing dalem yaum opo al kiamatu dina kiamat wa huwa hale utawi yaum iku yaumul jam'i dina ngumpulake, dinane kumpul. Jadi gini, ada juga yang mengatakan kenapa hari Jumat itu dikatakan Jumat, itu ya teman-teman, ya, karena sesungguhnya hari Jumat itu hari di mana Allah hari di mana Allah meletakkan hari kiamat itu pada hari Jumat. Nah, pada hari tersebut pula, ya,
seluruh makhluk itu berkumpul. Ini kata sebagian pendapat ada yang mengatakan seperti itu. Kenapa dikatakan Jumat? Karena pada hari itu Allah meletakkan, Allah memastikan, Allah menetapkan jatuhnya hari kiamat itu pada hari Jumat. Gitu ya. Itu kata sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Makanya kalau dipikir-pikir ya teman-teman ya, lek dipikir-pikir pancene beda. Lek dino Jumat dibanding no ambek dino-dino sing lain nih kayak dino Senin, dino Selasa, dino Rebo, dino Kamis, dino Setu, dino Minggu, ambek dino Jumat coba banding no. Siange awane dino Jumat ambek awane dino-dino sing lain iku beda rek. Mbok aku to mbok sampean pisan apa jenengan pisan ngrasani apa aku to ya wallahu a'lam lah, kembalikan ke jenengan semuanya gitu. Kalau saya sendiri merasakan siangnya hari Jumat itu lebih panas daripada siangnya hari-hari yang lain. Itu nggak tahu ya, alam ini pendapat saya gitu. Kalau pendapat jenengan berbeda ya silahkan, boleh komen di kolom komentar. Kalau pendapat jenengan berbeda ya monggo gitu. Kalau apa yang saya rasakan selama ini ya, selama saya hidup ya, selama saya balik sudah bisa tahu rasanya panas itu seperti apa sampai sekarang. Pancene beda. Panasnya dino Jumat ambek panasnya dino-dino sing lain itu beda. Luwih panasan dino Jumat. Nah, wallahu alam ya, nggak tahu apakah ada kaitannya dengan bau-bau kiamat. Hari Jumat itu hari di mana Allah meletakkan hari kiamat itu pada hari itu. Gitu ya, wallahu alam lah. Ya teman-teman ya, ini juga pendapatnya ulama. Toh bukan saya juga yang mengatakan. Ya gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ya teman-teman. Qala dawuh sapa Allahu Allah Ta'ala halimaha luhur sapa Allah. Yauma. Jadi Allah berkata di dalam Al-Qur'an, di dalam firman-Nya, yauma ing dalam dino ya jema'ukum kang ngumpulake sapa Allah ing sira liyaumil jam'i maring dino perkumpulan. Dzakara nuturake dalika ing mengkono-mengkono khilaf sapa sayyidi tuan kita rupane asyaikhu kang dadi guru, rupane Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kang bangsa Jilan. Jadi Allah berfirman, ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam sarahnya, Allah berfirman, kenapa hari Jumat itu dikatakan Jumat? Ya karena pada hari itu hari kiamat gitu ya, sesuai dengan firman-Nya Allah Ta'ala yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Allah akan mengumpulkan kalian itu pada satu hari di mana hari itu adalah hari tempatnya berkumpul atau hari perkumpulan. Nah ini ditafsiri, berarti Syekh Nawawi Al-Bantani menafsiri yaumal jam'i di sini, yaumun di sini, yaumul ijtima' di sini ya itu adalah hari Jumat. Nah, penjelasan ini tentang perbedaan atau khilafiyah tentang kenapa alasannya, sabab alasan kenapa Jumat itu dikatakan hari Jumat itu dikatakan Jumu'at. Ya, kenapa dikatakan demikian? Nah, khilaf perbedaan ini itu dijelaskan oleh yang menjelaskan ini adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitabnya. Berarti gini teman-teman, ini luar biasa gitu loh. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sosok tokoh thariqah panutan kita semuanya. Bahkan guru kita bersama Syekh Ahmad Asrarul Al-Saki itu thariqahnya adalah Qadiriyah Naqsabandiyah. Beliau mursyidnya thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang ke atasnya itu nyambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini kita kenal sebagai sosok tokoh panutan dalam kemursidan atau dalam ketorikohan, di dalam ilmu tasawuf atau seorang sufi salik ilallah gitu, katakanlah seperti itu. Nah, selama ini yang ada di benak fikir kita, yang ada di dalam bayangan kita, ya, ada di bayangan kita. Ya, selama ini kan kita mikir bahwasanya ketika ada seorang wali, ketika ada seorang mursyid, ketika ada seorang ahli sufi, ya,
ahli thariqah, ya. Kemudian dia itu dikenalnya, yang ada di dalam pikiran kita selama ini, mereka itu pasti orang-orang yang ibadahnya itu sangat kencang, orang-orang yang tawaduknya luar biasa, orang-orang yang zuhudnya luar biasa, orang-orang yang waroknya luar biasa, orang-orang yang melek malamnya luar biasa, orang-orang yang tirakatnya itu luar biasa. Tapi orang-orang yang seperti ini itu kebanyakan tidak alim gitu, tidak alim. Ini yang ada di pikiran kita selama ini seperti itu ya. Yang ada di bayang-bayang kita selama ini seperti itu. Yang kita sisihkan selama ini ketika kita mengagumi satu sosok, menjadikan tuntunan satu sosok, yang kita kesampingkan selama ini itu adalah orang tersebut, wali tersebut, mursyid tersebut, ahli sufi tersebut adalah orang yang selain dia ahli thariqah, ahli sufi, dia juga alim ilmunya. Loh, orang itu alim ilmunya. Wong iku yang ngaji, wali iku yang ngaji, doyan ngaji. Buktinya apa? Dia itu alim. Mereka itu alim. Contohnya apa? Kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di sini loh. Ini seakan-akan Syekh Nawawi Al-Bantani itu ingin mengatakan kepada kita semuanya, orang-orang yang mengaku bahwasanya kita itu orang ahli tasawuf, sufi, yang menjadi murid santrinya, mursyid tasawuf gitu, katakanlah seperti itu. Apakah kamu nggak melihat gitu loh? Saya jelaskan di sini, penjelasan yang saya nukil di sini, yang saya cantumkan di sini ketika mensyarahi Lubabul Hadis, ya. Ini adalah pendapatnya Syekh Abdul Qadir loh. Khilafiyah ini yang menjelaskan adalah Syekh Abdul Qadir. Berarti kan alim, beliau itu alim sekali. Syekh Abdul Qadir itu kan berarti orang yang alim, pandai, cerdas, orang yang doyan ngaji. Gitu. Tidak hanya beliau itu ahli thariqah saja, ahli sufi saja, tidak. Wali enggak. Beliau juga alim, teman-teman. Ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani seakan-akan seperti itu. Ini kayak nyentil saya ini, benar-benar. Ini kayak nyentil saya ini, Syekh Nawawi Al-Bantani. Loh, Syekh Nawawi Al-Bantani ini juga kalau kita pikir ya, kalau kita telaah, Syekh Nawawi Al-Bantani ini gurunya Syekh Khatib Sambas. Syekh Khatib Sambas itu punya murid Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, Syekh Khatib Sambas itu adalah salah satu ulama di Indonesia, ulama dari Nusantara. Ya, yang pertama kali menggabungkan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah di Indonesia. Tuh, itu Syekh Khatib Sambas. Berarti kan Syekh Nawawi Al-Bantani ini juga bisa, wallahu alam ya, juga bisa, mungkin bisa saja beliau ini berthariqah. Karena apa? Gurunya adalah guru thariqah. Siapa? Syekh Khatib Sambas. Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang beliau satukan jadi satu. Sampai ke bawah, sampai kepada Syekh Romli Tamim, sampai kepada Syekh Utsman, sampai kepada guru kita bersama Romo Yai Ahmad Asrori Alisaki. Tuh, ternyata guru-guru kita selama ini guys ya, guru-guru kita selama ini yang kita kagumi, bahkan Sultanul Aulia, rajanya para wali, guru-guru kita yang selama ini kita kagumi seperti Romo Yai. Bahkan Romo Yai sendiri itu sudah kita masyhur lah ya, beliau itu alim. Bahkan ketika beliau sakit, dalam satu riwayat juga yang saya pernah dengar, ketika beliau sakit aja sempet loh nulis kitab, baca kitab di dalam kamarnya itu loh, sempet beliau membaca, ngaji, menelaah kembali, kemudian beliau tuangkan di dalam kitab sehingga menjadi kitab Muntakhobat yang kita baca, yang kita terima. Itu kita tinggal baca gitu, tinggal sudah dihidangkan oleh Romo Yai, kita tinggal baca. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau itu dikenal sebagai ulama yang ada, ulama yang ada di Nusantara. Tuh, kurang ngopo sampean. Tuh, ulama-ulamanya yang ada di Nusantara, pemimpin ulama yang ada di Nusantara. Bahkan beliau itu dikenal sebagai bapaknya bapaknya kitab kuning. Itu ya beliau, Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Guru-guru kita itu yang kita anggap sebagai panutan, yang kita kagumi itu ternyata teman-teman orang-orang yang memiliki kecerdasan intelektual yang luar biasa, memiliki kecerdasan keilmuan yang luar biasa. Mereka itu ngaji nih oke, doyan ngaji,
mereka itu ilmunya oke, baik ilmu syariatnya, ilmu tarekat, hakikat makrifatnya. Selain itu juga dibarengi dengan amalia kegiatan wadifah yang luar biasa, wirid yang luar biasa, tirakat yang luar biasa, dibarengi dengan riadah yang lainnya. Tuh itu begitu teman-teman ya. Yang dilihat itu jangan kok keramatnya, keramah-keramahnya. Syaikhul Qadir iso apa? Yang dilihat Syaikhul Qadir di bab 6 itu, kalau sampai lihat manaqib itu kan cerita karomah Syaikhul Qadir semua itu. Bahkan beliau itu dalam satu riwayat, Syaikhul Qadir itu pernah ya membangkitkan ayam yang sudah mati, yang sudah beliau makan, kemudian dibangkitkan lagi tulang-tulangnya itu loh jadi ayam lagi. Fakultu a'udzubillahi minasyaitonir sampai kemudian ayam itu bunyi la ilaha illallah Syaikhul Qadir waliullah. Jangan hanya melihat karomah-karomahnya yang itu teman-teman, tapi jangan hanya membaca bab 6. Kalau bahasa guyonanku ambe arek-arek ya biasa ya ambe arek-arek pas mondok iku guyonane ngene. Ojo maca bab 6 to rek. Ojo sing didelok iku ojo karomah sing ono nak bab 6 to. Yo sekali-kali awakmu iku mendalami waca niku analisa telaan sing ono nak bab 4 utawa bab 3. Iku isi-isine perjalanan Kanjeng Syaikhul Qadir menuntut ilmu dari satu guru ke guru yang lain. Beliau berapa banyak beliau mendalami fan keilmuan itu dalam ilmu agama. Berapa banyak? Dijelaskan berapa? 13 ya, salah satu asyar ya. 13 di bab 4 itu. Bahkan beliau juga menjadi mufti loh, madhab Hambali ya, Hambali dan Maliki. Wa madhabu mufti madhabil Imam Syafi'i wal Imam Ahmad Hambali. Oh ya, beliau juga menjadi mufti madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Kan luar biasa itu, berarti kan Syaikhul Qadir itu orang yang alim gitu teman-teman, orang yang cerdas secara intelektual, keilmuannya itu diperhitungkan. Gitu ya teman-teman ya. Dan guru kita juga mencontohkan loh. Syekh Yai Rory itu juga mencontohkan kepada kita semuanya loh. Kayak saya itu kesentil juga nih di sini nih. Dicontohkan oleh Romo Yai apa? Kepada kita semuanya yang aku sebagai santrinya, yang pernah mondok ataupun alumni, yang aku sebagai muridnya semuanya, ya, yang aku sebagai muridnya, santrinya beliau, itu kayak kesentil gitu loh teman-teman dengan sosok Romo Yai ini yang kita anggap sebagai panutan, contoh, tokoh, ya, sebagai mursyid kita gitu, sebagai panutan kita. Itu kayak kesentilnya di mana beliau itu selain menjadi wali mursyid, yang jelas-jelas beliau itu mendapat derajat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu juga alim. Alimnya luar biasa. Bukti kealiman beliau itu apa? Coba lihat berapa kitab yang sudah beliau tulis itu. Kalau tidak alim beliau. Buktinya Muntakhobat itu 5 juz ya, 5 jilid. Itu berisikan tentang tasawuf. Itu luar biasa. Sampean baca aja dari bab juz 1 sampai bab 5 itu. Itu luar biasa isinya, teman. Marojeknya ya referensi yang dinukil oleh Romo Yai itu banyak, teman-teman. Ibnu Arabi, Futuhat Makkiyah, macam-macam lah ya. Ada karyanya Al-Jili juga, macam-macam loh. Itu menunjukkan apa? Ketika ada satu tokoh gitu menulis suatu kitab, membuat karya, kok di dalamnya itu banyak sekali referensi marojeknya, rujukannya itu banyak sekali. Ini berarti kan menjadi bukti kalau berarti orang ini adalah orang yang doyan baca gitu loh teman-teman. Doyan baca, doyan ngaji, sregep sinau teman-teman, ngalim gitu. Itu sentilan kepada kita sebetulnya ya teman-teman ya. Banyak lagi selain Muntakhobat juga ada kitab-kitab yang lainnya, kayak untuk masalah wirid Fathatun Nuriyah, untuk masalah apa lagi fikih ya, pernah yaitu nulis fikih dalam bahasa Madura, itu tentang problem kekinian, problem pada waktu itu untuk menjawab problem pada waktu itu. Beliau juga pernah nulis kitab tentang
adabul muasyar Basyairul Ikhwan kalau nggak salah ya, tentang adab-adab bertoriko. Itu kalau nggak salah karyanya beliau atau Romo Usman itu, saya lupa teman-temannya, jangan bisa cek itu di pondok. Oke, baik, kita lanjutkan. Ayo teman-teman ngaji lah, ngaji rek. Guru kita aja doyan ngaji kok. Masa awak dhewe gak doyan ngaji ku lho. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberi kecintaan oleh Allah terhadap ilmu. Mari kita lanjutkan teman-teman. Dakar al-babu utawi bab. Wis sambil lah wis. Wis sak jam dulu. Wis sak jam dulu. Al-babu utawi bab. Baik, kita lanjutkan ya. Al-babu utawi bab. Al-hadi asyara kang kaping 11. Apa bab? Iku fi fadilatil masajidi. Ing dalem mertelaake keutamaan pira-pira masjid. Wahia utawi masajid iku buyutullahi pira-pira griyane, pira-pira omahe, pira-pira rumahe Allah, omahe Allah Ta'ala majasi. Ta'ala halim maha luhur sapa Allah. Di anna ora hakikat omahe Allah iku dituku cara hakikat majasi. Li anna bukan kok Allah bertempat dalam satu masjid, bukan ya teman-teman ya. Li anna karena saat temene masjid iku mahalu ibadatillahi, panggonane pira-pira ibadahe ibadah pira-pira panggonane ibadah ing Gusti Allah Ta'ala halim maha sapa Allah. Kemudian bab yang ke-11, Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu menjelaskan tentang keutamaan daripada masjid. Keutamaan masjid itu apa? Nah, disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, masjid itu adalah rumahnya Allah. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani, masjid itu adalah rumah-rumahnya Allah. Masjid-masjid yang ada ini adalah rumah-rumahnya Allah. Bangunan-bangunan masjid dimanapun, itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani, itu adalah ibaratnya rumah-rumah Allah secara majasi. Itu adalah rumah Allah secara majasi, secara maknawi. Itu adalah rumah-rumahnya Allah. Karena sesungguhnya apa? Masjid itu adalah tempat beribadahnya seseorang, beribadahnya manusia, tempat ibadahnya manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tempat untuk kita bertemu dengan Allah, tempat untuk kita mengadu, tempat untuk kita bisa langsung berkoneksi kepada Allah, itu adalah salah satunya adalah masjid. Makanya masjid itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani itu memiliki satu keistimewaan, keutamaan. Kenapa? Karena menjadi rumah-rumahnya Allah. Maka ketika kita menganggap masjid itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pastinya memuliakan masjid-masjid ini, Allah memuliakan tempat ini, maka selayaknya kita sebagai orang yang menempati tempat tersebut ya harus memuliakan tempat tersebut, harus mensupport, harus bersama-sama mendorong, mensupport di dalam majunya, berkembang pesatnya masjid tersebut, khususnya di dalam syiar agama Islam atau secara sosial kemasyarakatannya atau secara sosial keagamaannya. Kita harus support, kita harus bantu apapun kegiatan yang dilaksanakan, yang dikomandoi ya, yang diprogramkan oleh masjid ya, harus kita dukung selama itu programnya baik dan baik. Gitu ya teman-teman ya. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Baik, kita lanjutkan. Al-babu utawi bab asani asyara kang kaping 12 iku fi fadilatil amaimi, ing dalem mertelaake keutamaane pira-pira surban imamah. Qala dawuh sapa sayyidi tuan kita, rupane asy-syaikhu kang dadi guru, rupane Abdul Qadir Al-Jilani kampung Sojilan. Lagi-lagi Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip pendapatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani
untuk menjelaskan tentang keutamaan bersorban, keutamaan berimamah. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Wa yukrahu lan den makruhake kullu ma saben-saben perkara khalafa kang nulayani apa ma ziyal arabi ing pakaiane wong Arab wa syabaha lan nyerupani apa ma ziyal aajimi ing pakaiane pira-pira wong ajam. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dimakruhkan bagi kita semuanya yang ngaku muslim itu ya dimakruhkan memakai pakaian selain pakaiannya orang Arab. Itu. Dan kita ya dimakruhkan juga memakai pakaiannya orang-orang ajam atau orang-orang asing, orang-orang non Arab. Kita dilarang memakai pakaian tersebut. Itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Berarti intinya di sini ini penekanannya adalah bahwa kenapa kok kita dimakruhkan gitu ya? Kok kita dimakruhkan menggunakan selain pakaian non Arab atau ajam di sini? Bahkan dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang dipakai oleh orang Arab. Ini kaitannya dengan budaya ya teman-teman. Ini kaitannya dengan budaya, tradisi yang sudah mengakar lama, yang sudah ada sejak lama. Bahkan Rasulullah pun begitu ya, tradisi budayanya memang orang Arab itu secara kalau berpakaian itu seperti itu ya, ada imamah, ada surbannya, ada ridanya, pakaiannya pakai jubah gitu ya, seperti itu ya teman-teman ya. Seperti yang kita lihat di Arab, itu adalah budaya Arab. Budaya berpakaian seperti itu, ada imamahnya, ada surbannya, kemudian pakaiannya panjang ya, jubah atau gamis ya. Itu adalah budaya berpakaiannya berpakaiannya orang Arab. Nah, kenapa kok dimakruhkan sampai keluar kata-kata dari lisannya Syekh Abdul Qadir itu sampai dimakruhkan kita memakai pakaian yang selain pakaiannya orang Arab? Kita itu dimakruhkan nggak niru budaya orang Arab, khususnya di dalam berpakaian. Itu kenapa? Karena mungkin ya kenapa mungkinnya, karena saya belum menemukan alasan pastinya tapi jelasnya begini, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah tokoh sufi, pasti larinya kepada hakikat gitu. Yang dilihat itu adalah hikmahnya. Apa hikmahnya di sini? Hikmahnya itu adalah bahwa di Arab itu terdapat satu sosok Rasul yang kita kagumi. Saat Nabi kita bersama itu tempatnya di Arab, di Mekah, itu di Arab. Nah, maka ketika kita ingin meniru ya, maka ketika kita ingin mendapatkan berkah daripada tuntunan ajaran atau apapun yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, baik cara berpakaiannya seperti apa, cara ngomongnya, cara pakai sendalnya, cara pakai ridanya seperti apa, cara bermuamalahnya seperti apa, ya mungkin ke situ ya teman-teman ya, agar kita mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW. Makanya di sini kok dimakruhkan, masih dimakruhkan kok teman-teman, tidak diharamkan ya, masih dimakruhkan. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang sudah dikenakan oleh Rasulullah, seperti budaya Arab. Ini ada kaitannya dengan budaya Arab. Nah, kenapa kita harus meniru pakaian yang dipakai oleh orang Arab secara budaya atau pakaian yang pernah dipakai oleh Rasulullah ya? Karena kita memandang Rasulullah di situ. Karena Rasulullah pernah memakai pakaian yang seperti itu gitu. Yang kita lihat itu adalah sosok Rasulullah. Dan mudah-mudahan kan harapannya begini, ketika kita mencontoh Rasulullah SAW, mudah-mudahan yang diharapkan itu adalah kita bisa kecipratan gitu loh, kecipratan barokai syafaati kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan al-babu asalisu utawi bab kang al-babu utawi bab asalisu asar
kang kaping 13 apa bab iku fi fadilati shaumi ing dalem mertelaake poso. Wa anil Hasani ai den riwayataken anil Hasani saking Hasan an Abi Hurairah kecerita saking Abi Hurairah radhiya ugi ngridoni sapa Allah anhuma saking anhu ini anhu doang ini anhu saking Abu Hurairah harusnya anhu ya karena yang disebutkan dua di depan Hasan dan Abu Hurairah. Anhu saking Abu Hurairah qala dawu sapa Rasulullah qala dawu sapa Abu Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyamu utawi poso iku junatun dadi tameng minan nari atau dadi perisai minan nari saking neraka malam rukuhu ya selagi ora ngobong selagi orang ngerusak sapa wong hu ing siang selagi orang ngerusak sapa wong ing siang kila ya den ucapake apa saum wama utawi kila den ucapake apa saum wama utawi saum ya wama utawi saum iku yakhruquhu ngerusak sapa wong ing saum. Wama utawi apa iku yakhruquhu kang ngrusak sapa wong ing saum. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi bikadibatin kelawan goro au bigi batin utawa ngerasani. Jadi di sini bab yang ke-13 Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu menjelaskan tentang keutamaan berpuasa, teman-teman. Ada satu riwayat hadis yang dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Hasan yang diceritakan oleh Abu Hurairah bahwasanya Nabi itu pernah berkata, puasa itu menjadi perisai, menjadi tameng kita daripada api neraka. Selama ini ada catatannya ya, ada syaratnya. Selama puasa kita ini tidak kita rusak dengan diri kita sendiri. Nah, kemudian ditanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Abi Hurairah, wa ma yakhruquhu, apa yang merusak ibadah pahala amal ibadah puasa kita wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian qala bikadibatin au bigibatin, Rasulullah menjawab, yang dapat merusak amal ibadah puasa kita itu adalah berbohong dan ngerasani wong liya, ngerasani orang lain, menggibah, menghasut, yang mengadu domba, ngomongin orang, itu yang dapat merusak amal ibadah puasa kita. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita bisa selamat dari apa yang dapat merusak amal ibadah puasa kita ini, maka kata Rasulullah adalah maka puasa kita nantinya di yaumil akhir itu akan menjadi perisai kita daripada api neraka. Itu yang akan menolong kita nanti di hari kiamat nanti, yang akan menolong kita agar kita tidak masuk ke dalam jurang api neraka itu adalah puasa kita. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Gitu kata Rasulullah. Kata Rasulullah yang hadis yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani tentang keutamaan berpuasa. Kemudian kita lanjutkan satu tema lagi ya, tapi nggak sampai selesai ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan lagi al-babu wis jampir. Al-babu utawi bab ar-rabi'u al-babu utawi bab ar-rabi'a asyara kang kaping 14 iku fi fadilatil faraidi ing dalem mertelake keutamaan pira-pira fardu minas sholati bayane saking salat wa ghairiha lan sakliyane salat. Kemudian bab yang ke-14 Syekh Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan tentang keutamaan daripada ibadah-ibadah fardu, baik itu dari salat fardu, ibadah salat fardu ataupun selain
selain sholat. Pokoknya yang wajib-wajib. Gitu. Qala dawu sapa Abdullah as-sahabiyyu kang bangsa sahabat sapa Abdullah Ibnu Ghassana kang dadi putra lanange Ghassan fi jawabi su'ali Manina ing dalam jawab pertanyaane Manina ing jawab pertanyaane pitakonane Manina ibni Abdil Masih kang dadi putra lanange Abdil Masih Ar-Rahibi kang dadi pendeta sapa Abdil Masih. Nah, ini ada satu cerita ya. Dari Abdullah, dari sahabat Nabi ya, dari Abdullah ibnu Ghassan ketika beliau menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Manina ibni Abdil Masih yang menjadi pendeta pada masa itu, qala nabiyuna dawuh sapa nabiyuna nabi kita as-sholatu utawi salat iku silatun tali hubungan ya bainal abdi tali hubungan kang nyambung gitu bainal abdi ing dalam antarane hamba wa rabbihi lan tuhane pangerane hamba iku fiha ing dalam salat. Ini kata Nabi Muhammad SAW ketika Abdullah ibnu Ghassan ditanya oleh seorang anak dari seorang pendeta yang bernama Manina, ya teman-teman ya, ketika ditanya tentang sholat, maka kata Nabi Muhammad SAW, ini ya jawaban yang dilontarkan sahabat Abdullah ibnu Ghassan ini adalah jawaban yang pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad kepada beliau. Apa kata Rasulullah? Rasulullah itu pernah berkata demikian, wahai Manina ibni Abdil Masih, sholat itu adalah penyambung ya penyambung hubungan kita antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka silatun bainal abdi wa rabbihi itu ya fiha, agar kita bisa terkoneksi dengan cepat, agar kita bisa terhubung kepada Allah itu dengan cepat, maka tempatnya itu adalah di dalam sholat. Gitu teman-teman, di dalam sholat. Karena di dalam sholat itu adalah kita ibadah ya untuk apa? Untuk mengkoneksikan hati kita, untuk mengkoneksikan diri kita, untuk menyambungkan kita agar frekuensi kita itu bisa sambung dengan frekuensi ilahi, agar kita itu bisa sambung dengan Allah. Ya, agar kita itu bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa tektok sahur manuk dengan Allah itu ya hanya di dalam sholat ya. Itu kata Kanjeng Nabi seperti itu. Jawabannya Abdullah ibnu Ghassan kepada anak daripada pendeta yang bernama Manina. Seperti itu. Wa qabulul a'mal. Jadi sholat ini luar biasa teman-teman ya. Sholat ini saya katakan luar biasa seperti apa ketika kita ketika kita mengetahui bahwasannya ibadah haji itu Allah perintahkan hanya dengan sekedar menurunkan ayat saja. Turunlah perintah zakat. Kemudian ada perintah untuk haji ataupun umrah. Allah hanya cukup menurunkan ayat saja yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian Allah perintahkan kita untuk bersyahadat. Kemudian Allah perintahkan kita untuk berpuasa. Itu cukup Allah menurunkan perintah tersebut di dalam ayat Al-Quran. Akan tetapi berbeda dengan sholat. Nah, ketika Allah ingin memerintahkan sholat ini, Allah jemput langsung Rasulullah SAW melalui perantara, melalui agensi perantaranya. Siapa? Yaitu malaikat Jibril. Jemput Nabi Muhammad. Apa yang dikenal dalam peristiwa apa ini? Peristiwa Isra Mi'raj. Allah langsung menjemput Nabi Muhammad. Dijemputnya ke atas oleh malaikat Jibril, karena Jibril di sini sebagai agensi perantara wahyunya. Dijemput oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad bersama-sama naik buraq ke atas Isra Mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saking mulianya perintah ini, saking agungnya perintah ini, Allah menjemputnya Rasulullah langsung melalui perantara malaikat Jibril. Baru Allah turunkan perintah sholat. Jadi ketika ibadah-ibadah yang lain itu Allah perintahkan itu cukup hanya dengan menurunkan ayat saja.
tetapi khusus perintah sholat, Allah langsung menjemput Nabi Muhammad SAW untuk bertemu langsung dengannya. Itu saking dahsyatnya sholat teman-teman ya, saking dahsyatnya keutamaan daripada sholat itu, saking istimewanya ibadah sholat gitu ya teman-teman ya. Maka ketika pantat kita teman-teman ya dipukul, kita nggak marah ya. Maka ketika pantat kita dipukul nggak marah, dada kita didorong-dorong oleh teman kita itu, kita nggak marah, masih bisa tersenyum. Pantat kita dipukul masih bisa tersenyum. Kita dilempar dari belakang ya, dilempar oleh orang, kena badan kita, kita masih bisa tersenyum. Tapi kalau kepala kita ya, kalau kepala kita ini dipukul oleh orang, pasti kita marah. Karena apa? Karena kepala ini adalah simbol harga diri kita. Nah, ketika simbol harga diri yang dimiliki manusia ini, maka ketika dalam sholat itu ditaruh serendah-rendahnya, sama persis seperti posisi kaki kita ada di bawah. Itu ketika sholat, hanya ada di dalam sholat. Maka sholat itu adalah ritual yang kunci daripada ritual ya, paling pokok daripada ritual agama. Orang yang beragama Islam itu kunci pokoknya itu ada di dalam sholat gitu. Maka ketika orang itu sholatnya bagus, insya Allah kesananya bagus. Yang dilihat itu adalah ibadah sholatnya dulu. Kalau kita ingin tahu karakter seseorang, lihat sholatnya, apakah sholatnya bagus. Berarti kalau sholatnya bagus, insya Allah orang tersebut akhlaknya bagus, memiliki perangai yang bagus, memiliki tutur kata yang bagus, memiliki akhlak yang sangat mulia gitu. Kalau kita ingin tahu ya, kalau kita ingin tahu kenapa kita selalu dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa misalnya rezeki kita kok macet, rezeki kita kok seret itu. Coba yang pertama kali kita benahi, yang pertama kali kita benahi itu adalah sholat. Coba sholat dulu yang kita benahi. Setelah sholat kita benahi, insya Allah kesananya ya, utamakan sholat dalam setiap apapun, dalam setiap hal apapun, dalam segala fasilitas apapun. Maka ketika kita sudah membenahi sholat ini, kita prioritaskan sholat ini, kita prioritaskan Allah ini, maka insya Allah Allah itu akan memprioritaskan kita, dan Allah sendiri yang akan mengurusi urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Itu daripada fadilah, keutamaan daripada sholat teman-teman. Nah, selain itu waqabulul a'mali lan den trimone pira-pira amal. Salat itu selain menjadi penghubung kita antara seorang hamba dan Allah dan Tuhannya, selain menjadi itu, salat itu juga tempat terkabulnya doa kita, tempat kita bermunajat, tempat kita mengharap, tempat kita meminta. Ketika kita meminta, mintalah di dalam sholat. Karena ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kata Rasulullah SAW, karena di dalam sholat itu adalah waktu mustajabah, waktu yang tepat untuk kalian berdoa, meminta kepada Allah, baik dalam urusan dunianya, baik dalam urusan agamanya, maupun dalam urusan akhiratnya. Ini kata Rasulullah ya teman-teman, bukan kata saya. Wa qabulul a'mali lan den terimone pira-pira amal, wa barokatun lan tambahi keberkahan, tambahi kebagusan, fi rizki ing dalem rezeki, wa rohatun lan istirahat ngasoh ya, fil abdan lan dadi panggon ngasoh, panggon istirahat fil abdani ing dalem pira-pira badan, wasitrun lan aling-aling bainahu ing dalem antarane abad, wa bainan nari ing dalem lan ing dalem antarane neraka, wasiklun lan ngabotake fil mizani ing dalem timbangan, wajawazun lan ngelewati, wajawazun iku jawazun dadi sababiah iso ngelewati ngono. Nek dimaknai lengkap, ala sirati ing atase jembatan sirat kang ana ing dalem dina kiamat, dina akhir, wa miftahul jannati lan kang dadi kuncine swarga. Tumakola Abdullahi nuli dawu sapa Abdullahi, wa sholatu utawi salat iku jami'atun kang ngumpulake li jami'i taati maring sekabehane pira-pira taat. Nah, jadi di sini ya kata Rasulullah SAW, selain sholat itu menjadi penghubung kita, silaturahmi kita,
antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Di dalam sholat itu juga terdapat menjadi waktu ya. Waktu istajabah mustajab kita, agar doa kita, keinginan, harapan kita itu diterima, cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat itu juga menjadi sababiah diterimanya segala amal kebaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita baik, maka semuanya akan menjadi baik. Maka pernah kita mendengarkan kata Rasulullah dalam satu riwayat juga, yang ditanya nanti di alam barzah atau di yaumil akhir, yang ditanya pertama kali itu adalah sholatmu. Bagaimana sholatmu? Kalau sholatmu bagus, maka insya Allah kesananya bagus. Kalau sholatmu tidak bagus, kalau sholatmu acak-acakan, maka kesananya udah nggak usah ditanya, berarti orang ini nggak baik, berarti orang ini ahlun nar. Kalau sholatnya bagus, insya Allah kesananya nggak pasti bagus, nggak akan ditanya. Ini kunci utamanya, patokannya adalah sholat. Maka perbagusilah sholat kita. Jangan sampai kita lalai di dalam melaksanakan sholat ya teman-teman ya. Jangan sampai kita meninggalkan sholat ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wabarakatun fi rizqi. Sholat itu juga bisa menjadi sababiah, menjadi keberkahan, menjadi sababiah berkahnya rizki kita, bertambahnya, semakin bertambahnya rizki kita, itu bisa menjadi sababiah tersebut. Dan sholat itu juga bisa menjadi istirahat, warahatun fil abdan, bisa menjadi tempat istirahat badan kita, jasad kita, untuk istirahat sejenak. Istirahat dari apa? Dari urusan duniawi, dari pepeko-pepeko, dari hal-hal kesibukan duniawi, gitu ya. Kita istirahatkan badan kita sejenak itu di waktu apa ya? Di waktu sholat. Maka ketika kita sholat, coba perhatikan ya teman-teman, apakah saya aja yang merasakan? Mungkin tidak ya. Mungkin teman-teman juga merasakan ketika sholat, selesai sholat, hawa saat wirid, itu bawaannya pengen ngantuk aja, bawaannya pengen tidur, enak gitu. Apalagi masjidnya dingin, adem ya, sejuk gitu, enak banget, bawaannya pengen tidur. Tuh. Yang mana asalnya itu kita nggak pernah tidur, nggak bisa tidur. Setelah kita bawa ke masjid, kita enak, bisa tidur pulas gitu. Di masjid itu bisa pulas. Itu kenapa? Ini bukan saya sendiri, ini dibuktikan. Yang ngomong juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba jenengan buktikan, sampean budalo nak masjid, sampean sholat 2 rakaat, sampean coba turun. Sing asale sampean ini misalnya sampean ini nggak sok turun. Coba sampean pergi nak masjid, sampean budal nak masjid, sholat 2 rakaat, keturun gitu sampean. Yakin aku turun sampean. Iku saking enake sholat. Nah, iki sing ngomong juga Rasulullah, sing ngomong juga Kanjeng Nabi Muhammad, bahwasanya sholat itu memang tempatnya, waktu istirahatnya badan, waktu istirahatnya jasad. Dimana selain sholat itu pikiran kita itu berkecamuk, kadang loncat ke sana, kadang loncat ke situ, kadang loncat ke depan, ke samping, ke kiri, ke atas, kadang loncat ke sana kemari, nggak jelas, bingung gitu ya, saking sibuknya itu memikirkan apapun gitu. Maka tempat istirahatnya kata Rasulullah adalah sholat. Maka teman-teman, ketika kita capek badan kita, ketika pikiran kita lelah, itu jangan jauh-jauh lari kemana-mana, ambil wudhu, sholatlah 2 rakaat, sholat mutlak. Insya Allah pikiran kita menjadi tenang kembali, hati kita menjadi tenang, badan kita menjadi refresh lagi, badan kita menjadi bugar kembali ya. Kemudian wasitrun bainahu wa bainan. Sholat itu juga menjadi penghalang antara seorang hamba dengan api neraka. Sholat itu bisa menjadi penghalang kita dari api neraka. Kok sholat kita bagus nanti di yaumil kiamah, ketika ditanya oleh Allah, ditanya oleh malaikat, bagaimana sholatmu ketika di dunia, ketika dibuka amal catatannya, oh bagus, orang ini sholatnya khusyuk, oh orang ini sholatnya bagus, insya dijamin udah jadi satir, sholat kita jadi satiro minanna, jadi penghalang dari api neraka. Wasiklun fil mizan, sholat itu bisa juga menjadi sebab beratnya timbangan amal kebaikan kita. Tuh, karena sababiah sholat yang asalnya ringan, karena sholat kita bagus, amal kebaikan sekecil apapun itu timbangannya menjadi berat. Kalau kemarin kan sababiah diawali, setiap ucapan kita diawali bismillahirrahmanirrahim, atau perbuatan kita diawali bismillah, itu bisa menjadi
pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti. Nah, selain itu juga ini sholat. Sholat itu bisa menjadi pemberat amal timbangan kita nanti di yaumil kiamat. Kemudian selain itu sholat juga menjadi wazawajun ala sirati. Sholat juga menjadi media pelancar kita ya, agar kita nanti mulus melewati jembatan sirat itu agar mudah. Itu fadilah, keutamaan sababiyah dari sholat. Selain itu sholat juga menjadi kuncinya, pintunya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata ulama sufi ya, kalau kata sebagian ulama sufi, surganya, kalau kita ingin merasakan surga, sebetulnya di dunia ini kita bisa merasakan kenikmatan surga. Apa ya kenikmat surga itu di dunia? Apa bagi kita sebagai orang mukmin, orang Islam? Apa? Ketenangan jiwa. Maka ketika kita ingin mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan hati, ya, itu kuncinya apa? Lakukan sholat dengan baik dan benar. Itu ketika di dunia. Dan nanti itu sholat itu juga akan menjadi kunci pembuka pintu surganya Allah di yaumil kiamat. Baik teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya pribadi, khususnya umumnya kepada teman-teman semuanya, jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat kesempatan, nikmat kesempatan untuk ngaji ya, ngaji ilmu agama. Dan mudah-mudahan kita semuanya, sababiah kita ngaji pada malam hari ini, kita dibuka hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah membuka hatinya orang-orang yang ahli makrifat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan sababiah kita ngaji pada malam hari ini, mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala hajat-hajat kita ya teman-teman, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun permintaan kita, sababiah kita ngaji pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sababiah kita ngaji pada malam hari ini, mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh-solehah, bisa menjadi penerus yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bisa menjadi penerus ajaran daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bisa menjadi penerus ajarannya Romo Yai Ahmad Asrori Alisaki radhiyallahu anhu. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis sampai bertemu dengan sampai Jumat di pekan depan ya teman-teman, tetap di hari Jumat malam Sabtu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin bihaqqi wasilati wa nuri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim